Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amalan atau ibadah yang kita kerjakan tentu mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Begitu juga dengan zakat fitrah ada syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Syarat zakat fitrah yaitu Islam, merdeka, dan memiliki harta atau makanan yang cukup. Sedangkan rukun zakat fitrah yaitu pertama, niat. Niat berarti sengaja atau bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Niat merupakan maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Niat ini memiliki makna tamyiz atau pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun zakat fitrah kedua adalah adanya pemberi zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki dan penerima zakat fitrah yang disebut mustahik. Yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu sebagaimana yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pengertian orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Kemudian ada jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Kemudian rukun zakat fitrah ketiga yaitu terdapat makanan pokok yang dizakatkan. Makanan pokok yang dizakatkan sesuai dengan makanan pokok suatu daerah. Jika makanan pokoknya beras, maka zakatnya dengan beras. Jika sagu, maka zakatnya dengan sagu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq alaih. Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap individu yang wajib dikeluarkan adalah 1/2 sok gandum, atau 1 sok beras, atau 1 sok kismis atau sok kurma, 1 sok susu kering atau 1 sok barang atau makanan pokok seperti beras, jagung dan lainnya yang termasuk makanan pokok di daerah zakat fitrah dilangsungkan. 1 sok setara dengan 2,5 kilogram dalam berat dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 liter. Jadi 1 sok beras artinya 3,5 liter beras.
Sahabatku sekalian, demikian tentang rukun zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.